Oke, halo semuanya. Jadi di sini saya akan mengajarkan bagaimana cara membuat JSON, data JSON di JavaScript, lalu menampilkan data dari JSON itu ke tampilan website kalian. Dan juga saya di sini akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan fungsi getJSON dari modul JSTruth untuk mengambil data yang dari link yang ini. Nah, itu dengan juga ditampilkan di tampilan website kalian dengan fungsi setliner yang sudah dijelaskan sebelumnya. Oke, sini kalian bisa membuat data.json-nya langsung aja. Ini misal kayak gini, namanya bagas kelas ini ya secara kalian lah mau bikin kayak gimana. Misalkan saya kayak begini. Nah, terus di indeks ya, ini jangan di hiraukan saja, jangan diapain deh, biarin kalian fokus ke yang ini. Nah, fokus yang ke div class data ini. Nah, terus kalian masuk ke indeks HTML kalian. Di sini bikin ID jangan sesuai bebas sih sebenarnya, cuma disesuaikan aja biar nggak bingung. Misalkan nama sesuai dengan datanya yang dibuat, misalkan nama dengan ID nama, kelas dengan ID kelas, terus kampus dengan ID kampus ini. Nah, lalu kalian bisa masuk ke script JSON. Ini jangan di apakan dulu apakah ini nggak ada gitu. Nah, di sini kalian bisa langsung yang namanya menggunakan metode fetch ini untuk biar mengambil data dari si data.json ini. Oke, kalian bisa dengan cara fetch data.json ini masuknya si path untuk si file data.json-nya ini, misalkan data.json, sesuaikan aja dengan namanya. Nah, kemudian kalian akan membuat yang namanya respond.json. Nah, lalu apa yang salah dilakukan dari data itu? Nah, saya akan melakukannya itu biar tampil di tampilan website itu dengan cara then set inner nama dengan nama dari si datanya seperti ini, harus sama itu. Misalkan nama sama dengan data ketik nama, jadi akan muncul nama saja. Misal nama kelas, nama dot kelas itu akan muncul si data kelasnya, jadi bukan data namanya. Nah, jadi sini tinggal disesuaikan aja dengan namanya gitu. Oke, nah jika di run di indeksnya, nah ini akan muncul nih nama kelas gitu. Oke, nah selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara yang namanya mengambil data dari URL menggunakan function getJSON dari JSTruth. Nah, di sini kalian bisa ke websitenya JSTruth dulu. Nah, di sini tinggal copy yang namanya si API ini, tinggal di copy aja, copy URL. Nah, terus masuk ke script.js. Ini bisa kalian import seperti kayak begini, import getJSON from link dari si modul ya. Nah, terus untuk penggunaannya gimana? Untuk penggunaannya kalian bisa ke indeks HTML dulu. Kalian bisa membuatnya itu bisa sih sini mau p tag atau div tag bebas. Nah, di sini saya akan menggunakan div aja itu dengan ID-nya output. Lalu di sini kalian bisa ke script yang saya akan jelaskan. Oke, pertama-tama kalian harus memanggil function getJSON-nya dulu di sini. Ini sebenarnya kayak gini. Harusnya begini, aslinya kayak begini. Nah, terus target URL ini maksudnya gimana? Target URL ini kalian itu target dari URL yang datanya ingin kalian ambil. Nah, si token ini semisal si data itu mempunyai token key,
kalian bisa masukkan di sini, dan juga misal punya token value nya kalian bisa masukin ke sini. Dan juga untuk response function ini maksudnya variabel. Jadi di sini kita akan membuat variabel baru yang namanya response function. Ini belum dideklarasikan si response function ini. Oke. Nah, sini yang ini hapus saja. Anggap ini nggak ada. Jadi cara penggunaannya gimana? Cara penggunaannya yaitu misal link dari yang kalian ingin ambil datanya, misal saya ingin mengambil data yang dari ini. Nah, kalian masukin di sini. Nah, kayak begini. Lalu untuk token key-nya ini kalian bisa, karena ini si ininya nggak ada dari token key-nya, jadi saya bisa dengan menuliskan atau mengetikkan dulu saja karena dia nggak punya si token key-nya. Nah, untuk response function ini kalian bebas sih. Misalkan saya kan response function nah kayak begini. Nah, kalian tinggal langsung membuat si response function yang ini. Oke, nah untuk penggunaannya kalian bisa dari si response function ini. Nah, function response function. Nah, ini salah. Harusnya data miner. Nah, harus disamain. Dan di sini kalian akan membuat yang namanya respon. Respon ini apa yang akan dilakukan jika datanya itu terpanggil. Nah, di sini saya akan namanya membuat yaitu, nah saya akan konsol log si data itu, yaitu HTTP status dari si respon itu, terus si respon datanya. Jadi datanya itu akan muncul di konsol lognya. Contohnya kayak gini. Jika dia refresh, oh ini kalau error kayak begini, ini namanya si datanya API ini dilindungi oleh si source, yaitu apa namanya, akses kalian itu ditolak gitu jika kalian misal beda domain dari si data itu. Misalkan ini kan saya pakai localhost, nah sedangkan ini kan fetch dari si API nya ini, data API nya ini beda gitu, jadi emang nggak bisa. Jadi kalian ngakalinya sini tinggal download extension namanya allow source, nah, tinggal diaktifin. Oke, untuk settingannya itu kayak begini. Pastikan yang nomor 5 itu wajib di onin, yaitu di tanda bintang ini. Lalu kalian masukin domain dari yang data yang kalian ambil dari URL. Misalkan URL itu domainnya kan nomofu.me. Nah, kalian masukin aja ke sini gitu. Nah, setelah itu tinggal di start aja si source nya ini, kalian tinggal di reload aja. Nah, datanya kan muncul nih, respon data ini yang ini, si datanya ini. Nah, HTTP status ini statusnya 200, itu artinya terpanggil datanya. Lalu jika kalian ingin membuat datanya itu bisa tampil di website kalian bisa menggunakan logika if gitu. Nah, if jika respon statusnya itu 200, maka dia akan membuat variabel data dari si respon data yang ini, si data yang udah ada. Nah, dan juga akan membuat variabel baru, yaitu konten yang isinya itu miner, data miner. Lalu di sini total hash disesuaikan aja dengan apa yang ada. Misalkan ini kan ada miner nih, miner ini, terus ada total hash, terus ada balance gitu, ada total share. Nah, itu bisa disesuaikan dengan itu aja. Lalu kalian bisa dengan menggunakan juga set liner. Nah, itulah gunanya kalian bikin
div output ini biar datanya itu muncul gitu. Lalu di sini kalian bisa set inner id-nya, lalu variabel yang sudah dibuat dari konten ini. Nah, lalu jika datanya itu nggak kepanggil, kalian bisa juga buat dengan data output error, si datanya itu nggak kepanggil gitu. Oke, nah untuk praktikannya, nah ini jika di refresh maka akan muncul nih si miner, terus hash rate nya karena cuma pakai 2 jadi cuma muncul 2. Oke, sekian dari tutorial kali ini, sampai jumpa.